Pemirsa, di segmen ini kami punya liputan khusus. Seorang anak perempuan di Bekasi memilih membungkam trauma yang dipendamnya selama hampir 9 tahun. Orang yang seharusnya menjadi pelindung justru diduga menjadi pelaku kekerasan seksual berulang terhadap dirinya. Lalu bagaimana kejahatan ini bisa berlangsung begitu lama tanpa terungkap? Berikut segmen Telusur Siang, Marak Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga. Rumah seharusnya menjadi tempat paling aman bagi seorang anak perempuan. Namun berbeda dengan perempuan berusia 21 tahun ini, rumah justru menjadi tempat paling menyeramkan. Sejak usianya 13 tahun, ia menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh keluarga terdekatnya sendiri. Lalu, bagaimana penanganan kasus ini? Ikuti penelusuran kami. Kasus kekerasan seksual terus menjadi ancaman yang mengkhawatirkan. Ironisnya, pelaku tak selalu orang asing. Dalam banyak kasus, dugaan kekerasan justru terjadi di lingkungan terdekat, bahkan dilakukan oleh orang yang seharusnya memberikan perlindungan. Salah satunya dialami seorang perempuan berusia 21 tahun asal Bekasi, Jawa Barat. Dugaan kekerasan seksual pertama kali terjadi saat usia korban masih sangat belia. Korban diduga mengalami pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung serta pamannya. Selama bertahun-tahun, korban memilih memendam peristiwa tersebut karena rasa takut dan tidak berdaya. Saat akhirnya memberanikan diri bercerita kepada ibunya, korban disebut tidak mendapatkan dukungan. Kondisi ini membuat trauma yang dialaminya semakin dalam. Saat kami mendatangi rumah yang disebut sebagai lokasi tempat tinggal korban, rumah tersebut tampak kosong dan tidak berpenghuni. Menurut keterangan warga, rumah itu sudah beberapa bulan tidak ditinggali sejak kasus ini menjadi perhatian publik. Sebuah warung kelontong di depan rumah yang disebut pernah dioperasikan juga terlihat tutup. Kami kemudian berbincang dengan salah satu tetangga yang mengenal keluarga tersebut. Oh, kan viral ya? Tapi rumahnya di sini, Ibu. Iya, rumahnya di sini udah kosong. Kosong. Maksudnya kosongnya orangnya nggak kesini gitu. Iya. Yang jelasnya saya nggak tahu ya, cuma saya tahunya yang viral-viral doang. Kalau ibunya mah jarang kesini ya, kesini paling sebulan bisa dihitung lah. Oh, berarti emang setiap hari nggak di sini? Enggak. Ibunya kan jualan, dia punya usaha kan di Jatiwangi. Kalau anaknya memang di sini. Sama ayah? Enggak. Ya. Dia sendiri di sini. Dia sendiri di sini. Cuman kalau misalnya dia butuh apa baru gitu orang tuanya datang. Ini ada usaha ini warung ya? Iya, cuman udah lama banget tutupnya, udah lama banget. Buka sebentar doang, awal-awal doang. Setelah berbincang dengan tetangga pertama, kami kembali mencari keterangan dari warga lainnya yang mengaku mengenal korban sejak lama. Menurut warga, korban dikenal sebagai pribadi yang baik dan mudah bergaul. Namun belakangan korban disebut semakin jarang terlihat di lingkungan sekitar. Menurut pengakuan warga, trauma yang dialami korban terlihat dari kondisi psikologisnya. Korban disebut sering tampak gelisah, bahkan tangannya bergetar saat berinteraksi dengan orang lain. Kalau saya kan tetangga, dia tinggal sendiri. Kita manggil di mamanya ya. Ini ayahnya mau jarang kesini gitu. Terus ini kalau bapaknya muka-mukanya sini. Bapaknya muka-mukanya mirip, cuma kalau udah di dalam ya kita di dalam aja gitu. Jadi nggak tahu orangnya seperti apa gitu. Kalau saya sih sebenarnya pernah sih. Kadang kan kita sering ngumpul di kos. Anak tuh baik.
Pemirsa, berdasarkan data yang diunggah oleh Kemen PPPA, ini bentuk kekerasan seksual menjadi bentuk kekerasan terbanyak dengan 15.305 kasus yang disusul dengan kekerasan fisik sebanyak 12.160 kasus. Untuk berdasarkan tempat kejadiannya sendiri, pemirsa, bahkan ternyata rumah tangga ini menjadi tempat yang paling banyak adanya kekerasan, yaitu sekitar 20.573 kasus atau setara dengan 58,6%. Menurut jenis kelaminnya sendiri, pemirsa, ini korban ternyata didominasi oleh perempuan dengan sebesar 80,3% dan laki-laki sebesar 19,7%. Sedangkan untuk pelakunya sendiri ini didominasi oleh laki-laki yaitu 88,3% dan perempuan 11,7%. Untuk status usia korban dan pelaku sendiri, kalau korban ini anak ada 61,7% atau 6 dari 10 korban merupakan anak-anak. Sedangkan untuk pelaku, pemirsa, ini ada di 83,2% atau lebih dari 8 dari 10 orang pelaku ini adalah orang dewasa. Proses hukum terhadap kasus ini terus berjalan. Seorang pria berinisial W yang merupakan paman korban berhasil ditangkap. Sementara 2 terduga pelaku lain termasuk ayah kandung korban masih dalam pengejaran petugas. Penyidik Satreskrim Polres Metro Bekasi mengungkap korban berinisial IAN diduga mengalami kekerasan seksual sejak tahun 2017 saat masih berusia 12 tahun atau duduk di kelas 6 sekolah dasar. Pada awalnya, korban mengalami pelecehan seksual yang kemudian berlanjut menjadi persetubuhan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 6 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual serta pasal 473 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Tersangka terancam pidana penjara paling lama 15 tahun. Yang sudah teridentifikasi adalah sebanyak 3 orang. Yang sudah berhasil kami tangkap adalah Saudara W, usia 42 tahun. Saudara W ini adalah merupakan paman dari korban sendiri. Barang bukti yang berhasil kita sita adalah 1 potong daster berwarna hijau, kemudian 1 buah handphone merek Vivo Y12 warna merah maron dan visu. Modus operandi bahwa sebelum perbuatan cabul dan atau persetubuhan yang dilakukan oleh tersangka ini memperhatikan korban video porno dan selalu mengiming-imingi korban hingga memberikan makanan serta uang setelah disetujui oleh tersangka. Jadi tersangka ini mengajak korban nonton video porno, kemudian sambil mengimingi korban untuk diberikan uang dan makan. Kemudian oleh tersangka, korban juga dijanjikan oleh tersangka dengan mengatakan, tenang saja, kalau ada apa-apa saya tanggung jawab, saya keluarin di luar. Motifnya dari keterangan tersangka bahwa karena yang bersangkutan sudah cerai dengan istrinya sehingga hasrat biologisnya ini tidak tersalurkan. Nah, melihat ponakannya ini yang seorang cewek sehingga tersangka timbul hawa nafsunya dan melakukan hal-hal tersebut. Lembaga Bantuan Hukum Apik Jawa Barat turun tangan langsung menangani kasus kekerasan seksual berulang yang dialami seorang korban berinisial IA. Dalam siaran pers resminya, LBH Apik Jawa Barat menjelaskan penanganan berawal dari laporan korban melalui layanan SAPA 129 yang kemudian dirujuk ke UPTD PPA Kabupaten Bekasi. Karena kondisi korban yang masih trauma, korban kemudian menghubungi LBH Apik Jabar dan pada hari yang sama, tim LBH Apik Jabar langsung melakukan evakuasi. Saat ini korban berada di rumah aman dan mendapatkan pendampingan hukum, psikologis, serta sosial dari LBH Apik Jawa Barat. LBH Apik Jabar menegaskan, kasus ini merupakan bentuk penyalahgunaan relasi kuasa di lingkup keluarga dan menjadi pengingat pentingnya edukasi perlindungan diri bagi anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak turut memantau penanganan kasus ini. Asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus menyebut kasus yang dialami korban merupakan bagian dari fenomena gunung es kekerasan seksual terhadap anak.
Menurutnya, kasus serupa kerap terlambat terungkap karena pelaku berasal dari orang terdekat yang memiliki relasi kuasa terhadap korban. Kalau kasus ini kembali muncul, sebetulnya memang bagian dari gunung es ya, dari tingginya prevalensi kekerasan seksual terhadap anak, terutama dengan setting pelaku dari orang terdekat anak. Ya. Mengapa kemudian kasus-kasus kekerasan seksual itu menjadi semacam puncak gunung es? Terjadinya karena mereka memang korban ini dalam relasi kuasa yang tidak setara dengan pelaku. Dan pelaku, apalagi ini orang tua, orang dewasa yang harusnya melindungi anak, justru melakukan kekerasan seksual dengan berbagai cara, mulai dari bujuk rayu hingga ancaman. Dan tentu sebagai anak yang kemudian tidak dibekali dengan pengetahuan kesehatan seksual, tentu anak nggak paham apa yang sedang dia alami. Kemudian dia juga nggak pernah dibekali dengan keterampilan untuk melawan ataupun mencari perlindungan, apalagi untuk melapor. Ini juga banyak terjadi di berbagai kasus. Orang-orang terdekat dari anak itu nggak percaya dengan apa yang diceritakan anak, apalagi kalau yang dilaporkan adalah pelaku orang dekat. Kasus ini menjadi pengingat bahwa kekerasan seksual bahkan bisa terjadi di lingkungan terdekat sendiri. Ketika korban hanya bisa diam dan tidak mendapat dukungan ketika mulai berani berbicara, maka traumanya hanya akan terus berlanjut. Besar harapannya proses hukum dapat berjalan secara objektif dan memberikan dukungan penuh bagi korban. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Download Metro TV Extend sekarang.